Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Amalia dengan NIM 1813041049. Kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan praktikum ketiga, yaitu kadar hemoglobin. Di mana alat dan bahan yang biasa kita gunakan dalam praktikum ini yaitu ada jarum frank, kapas, alkohol, serta kertas talkuis. Di mana langkah kerjanya menggunakan kertas talkuis yang pertama, sterilkan ujung jari dan jarum frank dengan alkohol 70%. Kemudian aturlah skala tusukan pada level 3. Lalu tusuk ujung jari dengan hati-hati. Teteskanlah darah pada sepotong kertas talkuis, kemudian biarkan hingga mengering, tidak lebih dari 2 menit. Kemudian bandingkan warna darah dengan warna standar yang terdapat pada bagian belakang kertas talkuis untuk mengetahui kadar hemoglobin. Jika menggunakan metode Sahli, cara yang digunakan adalah yang pertama, masukkan kira-kira 5 tetes HCl 0,1 ke dalam tabung pengencer hemometer. Kemudian sterilkan ujung jari dan jarum frank dengan alkohol 70%. Kemudian tusuk ujung jari dengan hati-hati. Isaplah darah yang sudah keluar dari ujung jari dengan pipet hemoglobin sampai garis skala 20. Kemudian hapus darah yang melekat pada ujung pipet. Catatlah waktu dan segerakanlah aliran darah dari pipet ke dalam dasar tabung pengencer yang berisi HCl 0,1 tersebut. Hati-hati jangan sampai ada gelembung udara. Kemudian angkatlah pipet itu sedikit, lalu hisaplah HCl yang jernih ke dalam pipet 2-3 kali untuk membersihkan darah yang masih ada dalam pipet. Kemudian kocoklah perlahan tabung tersebut agar darah dan HCl tercampur warnanya. Kemudian tambahkan Aquades setetes demi setetes, terus mengaduk dengan batang pengaduk yang tersedia. Persamaan warna campuran dengan warna standar harus sudah dicapai dalam waktu 3 menit. Kemudian bacalah kadar hemoglobin dengan gram. Pembahasan kelemahan serta penggunaan metode talkuis dan Sahli. Kepada kertas talkuis, skala kertas talkuis terlalu jauh karena menggunakan skala 10 sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Hanya mampu mengukur kadar hemoglobin dalam bentuk presentase. Sulit mencocokkan warna pada kertas talkuis yang telah berisi sampel darah dengan warna pembandingnya. Kemudian menggunakan kertas talkuis skala warna dalam satu buku mulai dari merah muda 10%, di tengah-tengah ada bagian yang sengaja dilubangi, di mana darah dibandingkan dapat terlihat menjadi darah yang dibandingkan secara langsung sehingga kesalahan dalam melakukan pemeriksaan antara 25 hingga 50%. Kemudian, jika menggunakan Sahli, sulit untuk menentukan jumlah kadar hemoglobin yang tepat karena nilai pada layer hemoglobin meter selalu berubah-ubah. Hanya dapat mengukur kadar hemoglobin dalam gram, kemudian langkah kerja yang panjang dan sulit serta membutuhkan ketelitian di dalam menentukan nilai Hb pada layar. Fungsi Hb yaitu hemoglobin berfungsi adalah protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Protein ini juga berfungsi memberikan warna merah pada darah dan mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh untuk bahan bakar, membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru dan untuk dibuang. Kemudian apa yang terjadi pada tubuh ketika kita kekurangan kadar hemoglobin? Kadar hemoglobin yang turun dapat mengakibatkan gejala awal anemia berupa badan lemah, lelah, kurang energi, kurang nafsu makan, daya konsentrasi menurun, sakit kepala, mudah terinfeksi penyakit, stamina tubuh menurun, dan pandangan berkunang-kunang, terutama bila bangkit dari duduk. Selain itu, wajah, selaput lendir, kelopak mata, bibir, dan kuku penderita tampak pucat. Kadar hemoglobin yang kurang juga bisa mengakibatkan penyakit anemia. Anemia merupakan penyakit akibat kurangnya sel darah merah. Sel darah merah tersusun atas hemoglobin yang merupakan pekerja utama dalam mendukung fungsi darah sebagai pelaku transportasi oksigen dan karbon dioksida ke atau dari jaringan. Dengan demikian, anemia juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan kadar hemoglobin darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang yang sedang bersangkutan. Terus, apa aja yang menyebabkan faktor-faktor kekurangan hemoglobin tersebut? Yaitu yang pertama ada kekurangan zat besi untuk pembentukan eritrosit dan hemoglobin. Kemudian ada kekurangan asam folat, kehilangan banyak darah akibat luka, anemia, kelainan pada sumsum tulang, kelainan asupan vitamin B12 dan zat besi. Kemudian ada hipotiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid dalam jumlah sedikit.
Kurangnya hormon tiroid menyebabkan penurunan aktivitas sumsum tulang sehingga produksi eritrosit dan hemoglobin pun menurun. Kanker darah dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin karena komplikasi atau kelainan pembentukan eritrosit akibat kanker tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin dan sel darah merah pada seseorang adalah makanan, usia, jenis kelamin, aktivitas seperti merokok, dan penyakit yang menyertainya seperti leukemia, thalassemia, dan tuberkulosi. Makanan merupakan zat-zat gizi atau komponen gizi yang terdapat dalam makanan. Yang dimakan digunakan untuk menyusun terbentuknya hemoglobin yaitu Fe, zat besi, dan protein. Jenis kelamin perempuan lebih mudah mengalami penurunan daripada laki-laki, terutama ketika pada masa menstruasi. Sekian untuk praktikum ketiga dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.